Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat identik dengan Al-Quran, karena sesungguhnya awal pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini adanya di dalam bulan suci Ramadan. Makanya oleh karena itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, kata Allah. Ini bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran itu sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, menjelaskan petunjuk dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Tetapi para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerap sekali terjadi fitnah-fitnah terhadap Al-Quran itu sendiri. Itu justru fitnah itu terjadi mulai semenjak dari zaman dahulu kala hingga dengan sampai saat sekarang ini. Justru fitnah yang ditujukan kepada Al-Quran itu kerap terjadi ada di dalam kehidupan. Salah satunya itu adalah menimbulkan keraguan-raguan di dalam hati kita kaum muslimin ini terhadap Al-Quran. Tujuannya hanya satu, agar kita umat ini alergi, agar kita justru umat ini tidak antusias lagi terhadap Al-Quran beserta dengan isinya. Maka oleh karena itu bisa kita melihat bagaimana stigma-stigma buruk terhadap Al-Quran juga saat sekarang ini kerap terjadi. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu justru tertuduh sebagai ayat yang menginspirasi ekstremisme, menginspirasi terorisme. Bahkan ayat-ayat Al-Quran itu juga justru tertuduh sebagai ayat yang melahirkan radikalisme. Sehingga ayat-ayat tentang peperangan, ayat-ayat tentang jihad, ayat-ayat tentang hukum-hukum itu justru dianjurkan agar tidak diajarkan terhadap anak-anak kita nih di sekolah-sekolah kita. Nah, ini yang terjadi. Fitnah dan stigma-stigma negatif terhadap Al-Quran justru kerap terjadi mulai dari zaman dahulu sampai saat sekarang ini. Padahal sebenarnya para pemirsa dimanapun Anda berada, Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk. Al-Quran ini adalah merupakan solusi tuntas terhadap berbagai persoalan dan permasalahan-permasalahan kita umat manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Oleh karena itulah membaca Al-Quran itu juga ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat aja yang kita baca, satu huruf aja yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran, justru itu ada nilai pahalanya, dinilai dengan satu kebaikan. Dari satu kebaikan justru dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Jadi membacanya juga ada nilainya. Nah, oleh karena itulah pada zaman dahulu para sahabat, para salafus soleh justru tidak hanya mereka itu gemar membaca Al-Quran, gemar untuk menghafalkannya, tapi juga mereka itu antusias untuk mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran itu dalam seluruh aspek kehidupan. Aspek apapun itu mereka amalkan. Sehingga dengan pengamalan mereka inilah para salafus soleh, para sahabat pada zaman dahulu terhadap isi dan kandungan yang ada dalam Al-Quran itu menjadi solusi atas segala permasalahan-permasalahan dan persoalan-persoalan mereka di dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita pun harus begitu. Kita harus menarik sebuah pembelajaran terbaik bagi kita agar justru ini Al-Quran kita jadikan sebagai solusi. Ini Al-Quran kita jadikan benar-benar sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya antusias dan gemar untuk membacanya saja ataupun untuk menghafalkannya saja, tapi kita terlebih dalam bulan Ramadan ini kembali untuk merenungkannya, mengkajinya kembali, bahkan tidak lupa kewajiban kita untuk menerapkan seluruh isi Al-Quran di dalam kehidupan kita, sehingga itu justru benar-benar mampu menjadi jawaban solusi atas segala permasalahan kita dalam kehidupan dunia ini.
Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.